buat semua teman-teman dari Ruang Pulih Mahadaya. Oleh karena topik kita sangat unik, kali ini kita berbicara tentang hewan. Dan saat ini saya, Intan Mariali, dalam bincang kesadaran pada malam hari ini, kedatangan dua wanita cantik yang akan berbagi tentang keahliannya di dalam terkoneksi dengan binatang, ya. Dan bagi teman-teman yang berada di sini, boleh memulai dengan menuliskan di chat dari kota mana dan mempunyai binatang apa, gitu ya. Karena kita bersama-sama sekitar 45 menit ke depan untuk mendengarkan dari banyak nanti dari Dr. Agnes, tetapi dan saya akan membawakan lebih kepada dari human-nya dan bagaimana kesadaran tentang animal instinct ini yang sebenarnya kita punya ketika kita melepaskan pikiran kita dan mengizinkan si intuisi ini hidup di dalam diri kita untuk membuat kita semakin besar. Termasuk bagaimana kita menerima kontribusi daripada hewan dan bagaimana kita juga memberi untuk hewan itu sendiri. Oke, ada Kak Andreas juga di sini. Terima kasih Kak Andreas sudah bergabung. Halo, halo. Oke, jadi slide ini dibuat khusus oleh Ibu Dokter. Terima kasih sekali. Ya, yang aku ketika melihat di gambar awalnya ini langsung bergidik gitu, kayak ada suatu misteri gitu. Judul awal di depannya ini. Apa yang terpikir Dokter Agnes ketika memilih gambar depan ini ketika kita berbicara tentang human and animal awareness? Oke, terima kasih Coach Intan. Selamat malam semuanya. Semoga sehat-sehat selalu dalam kondisi sehat, dalam kondisi bahagia ya, dan dalam kondisi waras yang jelas. Karena kita dalam kondisi seperti ini harus selalu waras, betul ya? Oke. Terima kasih karena sudah di-invite malam ini. Jadi tadi ditanyakan kenapa saya memilih gambar di depan ini ya. Jawaban jujurnya pertama, karena memang PowerPoint-nya kayak gitu template-nya. Satu. Itu jujurnya sih, jujurnya. Tapi biasanya saya kalau buat materi PPT kan biasanya saya ganti itu cover depannya. Cuman begitu saya lihat yang ini, saya nggak mau ganti. Kenapa? Karena saya lihat, wah ini jungle nih, jadi penuh dengan hutan. Terus di situ ada yang warna kuning, ada yang warna coklat, nyelip kan, terus ada kabutnya. Nah, saya pikir dunia hewan, dunia manusia, dan interkoneksinya itu juga kayak gitu. Jadi seperti kita berada di sebuah hutan yang luas dan kita mau kemana, terus kemudian kita mau pilih yang mana, kita mau jadi pohon yang mana tuh saya rasa pilihan kita masing-masing ya. Diakses kan kita diajarkan kayak gitu ya Coach ya. Jadi hidup itu pilihan, benar ya Coach ya. Jadi kayak gitu. Oke Coach. Yes, ya tak kenal maka tak sayang. Saya kenalin dulu Dokter Hewan Antonia Agnes. Work with your heart and awareness. All life are matter. Saya nggak akan baca semua di sini, tapi kita akan berbicara tentang hewan yang tersebut di sini, gitu kan ya. Uh, di atas tentang swine, poultry, and cattle. Jadi ceritanya saya itu dari kecil itu Dokter Agnes ini teman bermain saya di meja praktek papi saya. Hmm. Jadi papi saya mempunyai ini toko obat hewan yang beliau juga tanpa lisensi dokter memeriksa dan dipercaya memberikan obat apapun. Jadi di mejanya itu ada ayam, di mejanya itu ada ini yang ada ayam, ada ini kadang-kadang sapi di luar rumah juga dia bisa keluar dan ini gitu yang saya itu benar-benar wow banget gitu dan dan disitulah saya memahami tentang heart dan awareness ini gitu. Karena kecintaan papi terhadap hewan, jadi akhirnya papi itu punya kayak kesadaran untuk
menyembuhkan. Dan ini juga yang saya suka banget ketika saya ngobrol sama Dokter Agnes, saya panggilnya kan Dokter Agnes ya. Apa nih yang menarik dari semua hewan yang sudah disebut ini? Ternyata punyanya dog, cat, bird, tortoise, gecko, hedgehog. Hedgehog ini apa sih? Landa, Landa, Apa? aduh coach, Landa coach. Oh, landak, landak Ya, ya. Landak and dumpy frog in home. Okay. And ya. also some rescue animal belong to the street. Nah, saya penasaran rumahnya sebesar apa dan isinya seperti apa. Apakah seperti jungle tadi? Sebetulnya rumah saya nggak besar sih, Coach. Cuman percaya nggak, hewan-hewan ini tuh semuanya datang sendiri. Jadi ada yang memang dia datang sendiri. Ya, saya tadi lupa nggak sebut bunglon di situ. Saya punya peliharaan bunglon ya. Jadi bunglon datang sendiri ke rumah. Nah, terus juga apa Toto, Kiko, Hedgehog, dan Frog ini nih tadinya adalah hewan-hewan pasien yang ownernya, kliennya itu datang membawa mereka itu dalam kondisi benar-benar udah 光 hidup 吵 segan, 架，啊，ya 一 Hedgehog 东 ya 西 hidup. sini lain kong, ini nangka ini semua oke kau, tapi Enggak ya, aku saya mute dulu. Oke. Jadi hidup segan mati tak mau ya hewan-hewan ini. Nah, jadi udah dong ini buat kamu aja deh, tolong dong dirawat. Jadi landak ini saya dapat waktu dia kondisi habis berantem sama temennya, matanya hilang satu. Jadi terpaksa kita bukan bukan waktu itu belum hilang ya. Jadi waktu itu injured parah sekali dan nggak bisa disembuhkan. Akhirnya terpaksa kita remove terus kita rawat. Nah, jadi owner-ownernya ini, pet parents-nya ini merasa kayaknya nggak bakal selamat deh. Aku nggak bisa lihat mereka apa mati kayak gitu. Jadi kebetulan kok mereka tipe-tipenya sama gitu. Akhirnya ya udah jadilah di rumah saya. Ternyata di rumah saya justru hidup lama sampai sekarang. Si si landak ini umurnya sekarang udah hampir 7 tahun. Berarti ikut ikut saya udah 5 tahun. Dan Frognya ikut saya udah 2 tahun. Gekonya ini juga kelainan ya, dia cacat. Jadi kalau Gekonya ini memang cacat, jadi dia badannya tuh torti, jadi dia balik, jadi badannya tuh kepalanya di atas, badannya di bawah begitu, jadi dia kalau ngasih makan dia tuh harus dari samping gitu. Nah ini juga udah ikut saya udah 3 tahun, jadi waktu saya kasih kirim foto-fotonya ke pemilik namanya, mereka kaget, loh hidup ya. Iyalah hidup dong. Jadi ya awal mulanya seperti itu, kenapa jadi banyak. Terus kucing kucing saya Hmm. juga saya dapat dari jalan, jadi kucing saya itu waktu itu saya eh, apa lagi beli jajanan, jadi jajan, jadi saya itu hobi jajan. Jadi lagi beli jajannya di depan kayak swalayan kayak Alfamart, Indomaret gitu ya. Nah, dan ada kucing kecil. Terus saya tanya kan sama Mbak yang lagi jualin, loh itu kucing siapa Mbak, punya Mbak ya gitu. Bukan, ini nggak tahu ini Mbak, dari kemarin ini udah berapa berapa lama di sini, benar-benar masih kecil banget. Jadi mungkin 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 belum belum harusnya lepas sapi ya, masih nyusu harusnya. Nah, karena saya biasanya kan nggak pernah bawa pulang, biasanya cuma saya kasih makan aja di jalan udah. Jadi di mobil atau di motor saya tuh selalu ada makanan. Pokoknya kalau saya ketemu saya kasih makan. Tapi saya nggak yang menjadwalkan. Saya sebentar ke sana, besok kasih makan di sana, besok kasih makan saya nggak. Cuma sedapatnya aja pas rute saya ketemu ya udah kasih makan. Nah kok kebetulan dapat si Ol ini masih kecil banget, ya itu perkecualian. Akhirnya saya bawa pulang, ikut saya sampai sekarang. Dan dia ini pun juga punya seperti semacam trauma ya saya bilang, karena dia nggak bisa dipegang orang lain. Jadi trustnya itu hanya ke saya. Jadi kalau dipegang orang lain dia marah, dia nyakar, dia gigit seperti itu. Tapi ketika dengan saya dia minta, pokoknya harus ditimang, harus masuk ke dalam apa ketiak ya, ketiak itu terus dia ditimang, diem, baru saya taruh lagi dia bisa tenang. Calming down-nya seperti itu. Jadi memang dia punya trauma di masa lalu juga kayak gitu waktu dia kecil. Jadi memang memang trauma itu nggak hanya di manusia tapi di hewan pun juga ada seperti itu. Jadi memang kita as human juga kita harus tahu bahwa hewan itu nggak selamanya baik gitu. Jadi belum tentu dia dalam kondisi yang oke gitu kan. So kita bisa pegang sembarangan atau apa, itu enggak juga. Kayak gitu sih. Itu mungkin pengantarnya, Coach Intan. Ya, ini juga kalau dari segi pertamanya kita mau bicara tentang animal awareness, Hmm. eh, tetapi
backbone di energinya ternyata human and animal awareness. Yes. Ketika saya lihat ini, saya juga tertarik terkait dengan hobinya tentang martial art, tentang hatha yoga gitu. Karena saya ketika berkecimpung di Akses, saya menyadari bahwa ada banyak sesuatu yang beyond mind. Ada Mm. sesuatu yang melampaui logikal kita gitu, yang kadang-kadang bahkan melampaui semua pikiran kita, yaitu kecerdasan atau eh, awareness atau kita bisa bilang intuisi, dan kita juga bilang body awareness. Ya tadi tuh aku makanya sebetulnya mau menggunakan kata body gitu, tapi orang Indonesia ini agak risih kalau ngomong body gitu. Padahal body kita so smart gitu ya. Yang tadi tuh Dokter Agnes bilang ya, pegang taruh di kelek gitu kan, taruh di ketiak. Kalau orang Jawa bilang kelek ketiak gitu. Tapi disitulah perasaan aman gitu. Nah, sebetulnya martial art kayak akhirnya kita melihat gitu ya, orang-orang yang hobinya em, pada sesuatu yang bela diri atau sesuatu yang menunjukkan power, ternyata itu juga menyelesaikan trauma-trauma kehidupannya gitu. Karena Mm. keberanian itu membuat dia balance antara maskulin dan feminin energi itu. Nah, nextnya ya eh, ini banyak sekali perceritaan apa ya, cerita dengan animal feel and talk. Ya kan special ability-nya animal feel and talk ya. Dan bagaimana kalau kita bisa lihat di sini bahasa-bahasa tubuh daripada Dr. Agnes adalah nurturing energy ya. Bagaimana hadir penuh gitu ya dengan eh, melebihi pikiran. Nah, hadir penuh melebihi pikiran itu kita nggak usah baca nih panjang sekali karena beliau sangat ahli. Ya, tapi ngelihat gambar aja langsung, oh oke, oke, oke gitu ya. Dan mungkin dari ini yang menarik juga tentang saya, tentang body and face painting, art crafting gitu ya, tentang seni. Termasuk bagaimana kita mengizinkan diri kita untuk lebih lembut, sehingga kita sadar apa sih yang sedang kita ciptakan dengan binatang-binatang ini. Mungkin seperti itu. Adakah yang mau digarisbawahi atau ada sesuatu dari CV ini yang cukup penting untuk diceritakan? Mungkin Dokter Agnes silakan. Enggak sih, sebetulnya saya juga manusia biasa aja kok. Jadi ini cuman portfolio aja ya, kayaknya banyak sekali. Tapi ya saya nggak merasa terus hebat atau apa, enggak, not like that. Maksudnya ya ya udah, saya menjalani hidup ngalir aja. Maksudnya karena memang sehari-hari berkutat dengan hewan. Jadi apa ya kita bilang nggak ngoyo lah ya. Jadi apapun yang ada di depan mata, misalnya dok bisa ke sini nggak bantuin ini, ya ayo gitu. Dok, besok ke Kupang ya, ngasih materi ini, ayo gitu. Dok, besok ke sini ya, ayo gitu aja sih kalau saya seperti itu. Ya, di mana kita bisa berguna buat manusia lain ataupun buat hewan ya. Kalau bagi saya seperti itu. Kalau orang Jawa bilang itu kan urip itu urup, jadi hidup itu menyala. Nah, mungkin kayak gitulah ya. Seperti itu. Semoga saya bisa menyala bagi yang lain, tapi bukan berarti menyala terus membakar diri sendiri, tidak. Tapi maksudnya dalam arti bisa menerangi yang lain. Semoga seperti itu sih harapannya. Ya, ya, oke. Terima kasih. Kalau dari saya mencoba untuk mencari-cari karena tidak sempat gitu. Jadi saya mengambil terakhir kali kurikulum vitae saya kemarin mengisi bar fasilitator keluar, dan kebetulan kita sama Dokter Agnes sempat, yuk kita ngomong ini apa. Nanti kalau ada yang ikut bahasa Inggris kita ngomongnya bahasa Indonesia bahasa Inggris. Kayaknya dibedain aja deh. Nanti kita buat kelas khusus banyak yang bahasa Inggris. Kita sekarang bahasa Indonesia dulu. Ya. Karena kadang di dalam bahasa ini banyak banyak hal yang bisa kita explore lebih Hmm, gitu kan. hmm, hmm. Yang kadang-kadang tidak semudah itu diterjemahkan. Ya, jadi saya berkutat di psikologi dan sekarang sedang berfokus di Ubud Bali, dan yang menarik daripada Ubud atau Bali adalah mereka memberikan kesamaan hak terhadap hewan. Jadi sangat biasa sekali pada saat kita training
tiba-tiba ada ular masuk dan kita diemin cuman bilang welcome to Ubud, terus ularnya lewat ding, 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 gitu. Yes. Atau ada tiba-tiba ada sesuatu gitu ya yang biasanya ular atau ini yang sangat-sangat muncul itu nyamuk. Biasanya kalau nyamuk itu jadi kita akan cuma bilang tenang, ini hanya jam 4 sampai jam 7, nanti jam 7 kita paling tutup. Kamu pakai spray gini jam 7 lewat itu udah nggak ada. Jadi akhirnya kita sangat aware dengan lingkungan. Itu yang saya suka ya. Akhirnya Ya. saya yang dulu tidak begitu peka dengan hewan, akhirnya di sini mulai lumayan peka gitu ya. Termasuk ketika saya membawakan di kementerian terkait dengan edukasi mindfulness, itu saya juga bercerita tentang ketika kita sadar penuh, sebetulnya siapapun dan apapun itu kita bisa terkoneksi. Dan berbicara juga tentang art terapi dan writing terapi, dan akhirnya lebih banyak tentang awareness terhadap body, saya explore banyak di yoga. Dan sebetulnya kita sangat cerdas dengan itu gitu. Dan saya suka sekali tentang animal instinct, tentang body animal instinct. Ini dan ternyata kita punya itu. Cuman kita tidak terlatih karena banyaknya gedung-gedung, banyaknya kondisi yang akhirnya kita tidak terkoneksi dengan alam itu sendiri. Nah, next ada Kak Liana di sini yang juga akan berbicara dari Medan. Dan kita barusan bertemu kemarin. Halo Kak Liana. Ya, halo Coach Intan. Iya, dia juga orang yang iseng, tapi iseng ngumpulin kucing sama anjing di rumahnya. Dan sekarang totalnya ada berapa Kak Liana? Aduh, berapa ya? Aduh, banyak, nggak tahu. Udah nggak dihitung lagi. Soalnya tuh kebanyakan sih gini ya, itu yang mungkin di sekitar tuh ngelihat kalau saya tuh memang ya concern gitu sama kucing. Ya karena kebetulan lingkungan saya kan Muslim ya, jadi kucing gitu ya yang paling sering gitu. Jadi ya mereka taruh-taruh aja gitu di teras. Nanti ada kucing entah di mana. Jadi kalau yang saya lihat sih sebenarnya dia kasihan, tapi dia nggak mau urus. Ujungnya ditaruh ke sini rumah, ditaruh di teras. Jadi kadang saya sempat yang aduh kucing lagi sekali ditaruh tuh 5 ekor. Ya udah nanti kita ya kita biarin dulu di teras. Tapi kalau udah harinya hujan, saya udah nggak sampai hati dong, masukin. Akhirnya dia masuk kakak. Ya, seperti itulah. Jadi anggota baru ya. Iya, masuk kakak. Jadi ini tadi sore juga saya baru bawa 6 ya, itu buat disuntik jamur. Ya, mungkin sekitar 2-3 hari lagi mau bawa beberapa juga untuk di steril ya. Ada kucing liar juga yang udah di steril ya, gitu-gitulah. Kalau ditanya maunya gimana, mintanya tuh sama semesta, minta duit dong buat steril kucing-kucing liar. Karena banyak sekali kan ya, banyak sekali yang ya gitu, anak-anak kucing di mana-mana. I don't know rasanya tuh gitu loh. Cuman kan kita nggak bisa jadi ini ya, nggak bisa jadi penyelamat semua kan. Ya, Gitu sih. ya. Itu juga yang menarik ya, yang akan kita bicarakan sekarang. Dan sekitar 10-15 menit ke depan, Dr. Agnes akan banyak memberikan pemaparan, mungkin kita banyak mendengarkan. Adapun yang jika berkaitan dengan human, saya akan sambung. Mungkin Kak Liana jika ada yang perlu untuk ditambahkan terkait dengan awareness-nya, kita bisa sharing. Dan di 15 menit terakhir, kita bisa bertanya jawab. Oke, silahkan. Oke, terima kasih Kak Intan. Selamat malam, saya tadi belum mengucap salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam waras. Salam warasnya nggak boleh lupa, harus selalu waras. Jadi kita mungkin sharing aja ya, saya nggak akan banyak ngomong, nanti saya mengambil waktu Kaliana dan Coach Intan juga gitu kan. Maybe nanti kita next time mungkin ada kelas yang lain. Kayak kemarin kan beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk ngisi kelas tentang animal behavior, kemudian ngisi kelas tentang
ngetes IQ anjing. Jadi IQ anjing itu bisa dites loh, kita bisa tahu. Waktu itu kita praktek juga untuk tahu masing-masing anjing ini IQ-nya berapa. Terus kita juga kelas untuk gimana cara handling seperti itu. Nah, ini general saja. Jadi memang kita sebagai manusia kan kita punya kebebasan. Nah, ternyata hewan itu juga ada five freedom ya, animal welfare. Kadang kalau kita bilang animal welfare gitu kan, kita teriaknya animal welfare. Sebenarnya welfare nggak sih mereka ini? Jadi kalau menurut global ya, dunia ya. Jadi five freedoms of the animals itu ada freedom from hunger and thirst. Jadi jelas ya, punya hewan nggak dikasih makan, nggak dikasih minum ya gimana kan kayak gitu. Terus freedom from pain, injury and disease. Jadi artinya kalau kita sudah komit, kita punya hewan, ya berarti kita harus membebaskan dia dari rasa sakit, dari luka, dari penyakit. Misal dia sakit ya kita obatin. Kayak tadi Kak Liana apa namanya jamuran ya terus diobatin kan kayak gitu. Jadi jangan dibiarkan seperti itu. Nah, tapi memang kadang-kadang ini jadi dualisme. Jadi kadang ada yang seperti ini. Jadi dok saya nggak tega dok, dia kasihan dok apa kesakitan terus tolong dong dietanasi. Untuk saya pribadi saya memang komit dari awal saya praktek saya tidak melakukan etanasi. Tapi saya bisa memahami kalau kenapa seseorang itu apa namanya melakukan etanasi ke hewan kalau memang itu betul-betul sudah artinya tidak bisa terobati lagi, misalnya kayak dia kena bone cancer yang udah tahap akhir seperti itu, atau dia betul-betul suffering udah nggak bisa apa-apa. Nah, oke lah, itu kita kita bisa memahami itu ya. Jadi untuk memutus penderitaannya. Nah, apa saya boleh ngomong tentang animal talk sedikit, Coach Intan? Boleh, 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 silahkan. oke ya. Jadi tadi mungkin sudah dibaca, tadi di CV saya ada tentang animal talk ya. Jadi kalau orang awam bilangnya animal communicator. Jadi hmm, mungkin bagi beberapa orang itu mungkin terasa tidak tidak make sense. Tapi saya sendiri pun sebetulnya jujur saya itu nggak percaya seperti itu. Tapi I don't know, mungkin Tuhan kasih saya tugas sesuatu. So dari kecil itu saya terkoneksi dengan hewan. Eh, tadinya saya nggak ngerti ya itu apa sih sampai belakangan orang-orang ramai dengan istilah ini komunitas saya baru oh jadi begini. So kadang somehow ketika ada yang dok boleh nggak ditanyain dia ini masih mau hidup atau dia sudah give up ya kita tanyakan dan memang ternyata hewan itu dia punya kemauannya sendiri gitu kan jadi dia punya maunya sendiri ada yang sudah sakit parah sekali dan saya bilang pet parents ya, paw parents ya, karena kan itu kadang-kadang udah seperti anaknya sendiri. Saya pun sama hewanan saya tuh rasanya udah kayak anak saya sendiri, saya panggilnya mama gitu kan, bilang bahasain ke mereka, mama mau pergi loh, jangan nakal kan kayak gitu kan. Nah, kadang-kadang juga kita kembalikan ke si hewan. Jadi ada yang udah dia sakit parah sekali dan si paw-parentsnya nggak mau dia diatanasi dan dia nggak mau. Pokoknya aku mau tunggu dia sematinya dok. Tapi kok nggak mati-mati ya gitu kan. Tolong dong tanyain gitu. Oke, so ternyata hewan ini apalagi anjing ya, itu kan dia guarding menjaga kita ya. Jadi apalagi ketika itu adalah uh, alfa di rumah itu, dia akan merasa dia sebagai penjaganya. Kalau dia nanti pergi, yang jaga mamaku siapa dong? Yang jaga papaku siapa dong? Nggak ada. Jadi mereka ada perasaan seperti itu. Dan kadang-kadang kita as pet parents, as co-parents, kadang-kadang kita belum let go. Jadi memang memang harus ada kesadaran bahwa kita hidup si hewan itu dikasih sama Tuhan dan dikembalikan lagi ke Tuhan seperti itu. Jadi ketika pada kasus-kasus seperti itu, biasanya saya sampaikan ke parents-nya, kamu bilang deh sama dia, kamu udah let go dia, udah ikhlasin. Supaya dia juga ikhlas perginya gitu. Dan itu believe it or not ya, begitu sudah dikasih kayak gitu, besoknya dia pergi loh. Dan itu happen many times, nggak cuma sekali, dua kali. So, kadang-kadang memang ya saya banyak belajar juga ya dari hewan. Jadi ternyata lucu-lucu gitu loh. Jadi rasa tanggung jawab mereka, rasa sayang mereka ke kita itu ternyata sedemikian besar. Nggak cuma kita yang sayang ke mereka, ternyata mereka juga ekspres itu. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, freedom to express normal behavior. Nah, jadi seperti
sini. Jadi kadang kan ada pro kontra ya mengenai steril itu perlu nggak sih gitu. Saya sendiri saya pro steril untuk hewan-hewan yang memang kalau tidak disteril dia akan menjadi masalah. Misalnya kayak tadi Kak Liana kan dia rescue ya. Jadi kalau nggak disteril nanti tambah banyak gitu loh, tambah banyak dan akhirnya kan jadi keteteran Nggak bisa dia di makan jalan, juga kan? Ya. terus makannya susah sementara terbatas gitu kan. Kadang-kadang kan tidak semua pet parents, tidak semua pet parents itu orang yang punya cukup ekonomi untuk bisa memberi makan semuanya. Belum tentu kan seperti itu kan. Nah, jadi memang harus dibatasi, dilimitasi. Tapi em, memang ada baiknya disampaikan ke si hewan. Karena ternyata, nah ini saya belajar ini juga setelah saya dapat beberapa kasus dengan animal talk ini. Jadi ada beberapa kasus itu termasuk di teman saya, rekan kolega saya dokter hewan. Karena saya sering dapat 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 klien tuh justru sesama dokter hewan ya. Dok, tolong dong liatin kenapa itu pasienku habis tak steril kabur, tolong dicariin ada di mana, tolong suruh balik. Ternyata apa? Nggak terima dia di steril gitu loh. Ini kan pride-ku, ini kejantananku kenapa diambil gitu. Jadi ya akhirnya memang harus kita sampaikan. Jadi believe it or not, nggak selalu harus orang yang bisa ngomong dengan hewan. Ya, jadi ketika kita merasa aku kok nggak bisa ya ngomong, aku nggak tahu bahasa mereka, nggak apa-apa, sampaikan aja. Mereka bisa feel energinya. Jadi bilang aja, Dek, besok mungkin kita ke dokter ya buat kebaikan kamu kita lakukan steril nggak sakit kok nanti seperti ini sampaikan aja nggak apa-apa jadi ternyata memang mereka punya kemauan sendiri-sendiri ada juga justru yang malah minta di steril aku pengen steril kok nggak di steril steril sih ada kayak gitu aku udah capek nih anak-anak segini banyak terus itu tiap kali datang itu aku dikawinin mulu habis gitu punya anak lagi aku capeknya sini ada yang seperti itu juga jadi believe it or not jadi memang ya ini di luar logik ya sebenarnya kalau kita bilang tentang animal talk ini memang di luar logik. Cuman kita di Access Bar memang kita ada itu ya coach ya. Ya, ya, mungkin kita bisa berbicara tentang perceiving, knowing, being. Jadi, Yes. as a body with being, gitu ya, dengan tubuh yang ada jiwa atau entitas, karena kita infinite being, jadi being kita tuh sebetulnya nyambung. Mhm. Tapi karena ya itu logika kita, banyak logika-logika yang eh, kadang tidak masuk di akal sehingga kita merasa itu tidak perlu, akhirnya kita tidak mengakui kemampuan kita Ya. itu. Ini juga yang mungkin membuat waktu itu Dr. Agnes lebih memilih kelas ini daripada kelas bedah ya. Betul. Karena kok kayaknya ada sesuatu yang inline ini dan ada risetnya gitu kan. Yes, betul sekali. Jadi memang waktu itu ada bersamaan ya kelas Access Bar ini bersamaan dengan kelas bedah. Saya pikir oh, saya lebih pilih Access Bar aja. Jadi waktu itu sempat ngobrol dengan Coach Itan ya sampai berapa kali kita ya Coach ya sampai akhirnya Iya. enggak lah, aku pilih ini aja lah. Aku mau pilih ke kelas akses kayaknya cocok ini. Ada sesuatu yang saya harus harus apa istilahnya tahu dari sini gitu. And here I am gitu, memang di sini gitu. Itu. Hmm. Oke, kemudian yang keempat itu freedom from fear and distress. Jadi nggak boleh takut. Jadi sometimes namanya hewan itu ada yang bandel, yes, kita admit itu. Jadi ada yang mungkin karena dia alpha ya. Kalau kucing kan Napoleon ya, Napoleon Cat itu kucing yang dominan banget gitu ya. Anjing ya anjing alpha. Nah anjing-anjing atau kucing-kucing yang seperti ini tuh memang kalau tidak diberi apa ya namanya istilahnya sebenarnya bukan reward and punishment ya kita nanti mungkin akan kalau nanti mungkin ada kelas behavior atau apa kita akan tentang apa itu positive reinforcement seperti itu. Nah ada hewan-hewan yang dengan positive reinforcement yang low reinforcement itu mereka tidak bisa jadi memang harus sedikit lebih nada kita tone kita itu meningkat gitu atau mungkin apa ya tidak menyakiti sih tidak ya tapi mungkin dengan biasanya kalau teman-teman yang di pelatihan itu kan ada yang khusus ya kolar khusus seperti itu ya nah apakah itu menyakiti mereka bagi hewan-hewan yang seperti itu tidak jadi itu hanya semacam koreksi untuk mereka tapi untuk hewan-hewan yang memang dia karakternya submisif yang karakternya itu dia under beta ya jadi karakter kalau karakternya itu kan ada alpha beta dan omega.
Beta itu adalah karakter yang dia bisa dengan anjing lain juga, tapi dia tidak bisa dengan mungkin dengan anjing kecil atau tidak bisa dengan hewan-hewan kecil. Kalau Omega itu adalah dia bisa dengan semuanya dan dia bisa ngomong. Nah, kalau Alpha itu enggak. Jadi Alpha adalah dia very very dominan ya. Dan saya kebetulan punya anjing itu 3, yang 2 itu Alpha. Oke, Tapi untuk alfa, beta, dan omega ya. Kalau yes, alfa Alpha, ini Beta, dan dominan Omega. energinya kuat. Yes, energi kuat dan behavior juga sangat kuat. Jadi untuk hewan-hewan yang alfa, ini kalau manusianya tidak bisa lebih dominan daripada dia, bahaya. Tadi yang saya ceritakan ke Coach Intan sebelumnya tadi ya. Jadi untuk hewan-hewan yang kok sampai gigit ownernya sih, tuh. Kok sampai gigit orang lain, sampai akhirnya harus ditidurkan karena yang punya bahkan mungkin pelatihnya itu udah nggak bisa handle lagi. Gigit sana, gigit sini, itu awalnya seperti ini. Jadi sifat dominan yang didiamkan itu very danger. Nah, tapi untuk hewan-hewan yang memang dia karakternya submisif, jadi submisif itu yang apa-apa takut, ekornya ditekuk masuk ke dalam, ketemu orang dia terkencing-kencing, itu kita harus hati-hati. Nggak boleh kita perlakukan sama seperti anjing-anjing atau kucing-kucing alfa. Karena apa? Karena dia akan stres dan takut, fear. Jadi memang ketika kita memperlakukan hewan-hewan kita mesti ngerti anjingku ini di karakter apa ya, kucingku ini di karakter apa ya. Jadi kita mesti tahu. Itu yang membentuk interkoneksi antara human dan si hewan seperti itu. Nah, kemudian freedom from discomfort ya. Jadi misalnya ya untuk lingkungannya dia gitu. Misalnya nih ular piton gede ya. Saya dulu punya ular ya. Besar gitu ya. Nah, cuman ditaruhnya di tempat yang sangat kecil. Nah, itu dia juga kadang kan nggak comfort juga ya kalau terus-terusan di situ 24 jam selama 7 hari dan nggak pernah dikeluarin. Kecuali kalau memang pada saat dia resting beristirahat dia di situ. Tapi dia kemudian dikeluarin, direndam ya, kalau ular itu kan harus direndam juga, dijemur. Nah, itu nggak apa-apa gitu. Jadi kita harus same-same, kita sama-sama memahami discomfortnya, definisi discomfortnya kita itu apakah sama dengan definisi discomfortnya si hewan gitu. Karena pernah ada kasus seperti ini. Kebetulan kan saya juga bergerak di satu komunitas ya, bukan komunitas sih, kita bilang kita kumpulan komunitas, jadi Forest ya, Forum Edukasi Satwa dan Tumbuhan. Itu kebetulan saya di situ, saya dulu pengurusnya, kemudian sekarang saya ada di Dewan Penasehatnya. Itu kita sering dapat laporan ya. Jadi karena di situ ada 27 komunitas di dalamnya, termasuk komunitas anjing, komunitas kucing, komunitas reptil dan seluruhnya itu ada di situ. Kita sering dapat laporan itu di sana tuh ada anjing loh, apa cuma didiemin aja, dikasih payung, ditaruh di luar loh, nggak dikasih tempat teduh, dan apa. Begitu saya lihat saya ketawa. Kenapa begitu? Saya tahu karena itu pasien saya gitu loh. Kenapa dia ditaruh di situ? Karena kalau dia ditaruh di dalam, kakinya itu luka-luka, kena bagian bawah lantainya gitu loh. Jadi dia memang ditaruhnya di situ dan dikasih payung karena memang dia itu hobi sekali di situ. Kemudian dia nggak suka ketika ada bangunan yang di atasnya dia. Jadi akhirnya sama si owner itu dia dikasih payung. Terus ceritanya kan nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, dikasih makan, dikasih minum. Saya tahu sendiri gitu loh. Jadi ternyata nyamannya si anjing itu tuh seperti itu. Jadi comfortnya dia seperti itu. Jadi makanya ketika kita melihat sekilas tuh, oh dia kayaknya nggak comfort ya. Belum tentu. Jadi apa yang kita lihat, vision kita, kemudian apa yang kita dengar itu kadang-kadang tidak dirasakan yang sama oleh si hewan. Seperti itu. Jadi kadang-kadang memang judgement itu tidak selalu bisa kita judge ya, seperti itu. So, memang semuanya back to apakah dia sudah sesuai atau belum. Misal seperti ini juga, kita kadang bicara tentang misalnya hewan satwa-satwa langka gitu ya. Karena saya juga kadang sering jadi moderator untuk seminar-seminar BKSDA kayak gitu. Nah, kadang-kadang seperti ini. Ada hewan misalnya katakanlah buaya, kolosus ya. Itu kan nggak boleh dikip orang biasa sebetulnya. Nah, terus biasanya ada yang laporin toh gitu ke BKSDA. Nah, padahal BKSDA sendiri mungkin udah kewalahan gitu loh, mereka udah nggak ada tempat lagi ya dok gitu. Nah kalau bagi saya, nah di situ dia dipiara nggak? Dipiara gitu. Dikasih makan nggak? Dikasih makan. Tempatnya oke nggak? Luas nggak? Luas sih. Ya udah biar di situ aja.
gitu loh. Yang penting kan dia lapor ke BKSDA juga tahu di situ oh ada dan itu under supervisi gitu seperti itu. Karena kalau enggak nanti kan tetap misalnya diambil kan nanti kalau sudah nggak ada tempat kan mau ditaruh di mana juga. Jadi kayak gitu. Kemudian kadang-kadang yang agak sensitif juga misalnya eh, di breeding. Nah, kadang-kadang justru di tempat mungkin di tempat penangkaran atau di tempat-tempat konservasi itu dia bisa beranak pinak dengan baik gitu kan. Tapi mungkin di tempat yang berwenang itu mungkin malah nggak bisa. Nah, jadi kadang-kadang kita harus apa ya istilahnya ubah mindset kita bahwa loh si hewan di situ nyaman kok. Yang five freedom ini terpenuhi nggak di situ? Terpenuhi. Ya udah, so what, apa yang diributkan gitu loh. Jadi seperti itu sih. Maybe kayak Ya, gitu. ya itu yang menarik terkait dengan pengasuhan beyond mind ya. Jadi Betul. kadang-kadang pikiran kita itu suka banget untuk membuat konklusi do and don't. Yes. Dan mencari yang selaras itu juga lebih asik gitu. Mungkin gitu. Mm-mm. Dari gambar ini atau slide ini Kak Liana, silahkan ada yang mau ditambahkan? Eh, mungkin tadi ya yang kayak dibilang dokter Agnes tadi, jadi kayak apa ya? Jadi kayak ting ting gitu di kepala kan. Oh, ternyata memang hewan-hewan ini perlu ditanya dulu gitu. Jadi saya baru ngeh juga gitu kan. Oh iya, perlu ditanya dulu beneran ya gitu. Jadi ada beberapa kucing yang setelah saya steril dia kabur, dia marah. Bahkan digendong pun dia nggak mau lagi, dia nyakar. Mm-mm. Terus memang yang kayak yang terus yang muncul aja gitu, oh dia marah karena dia disteril gitu kan. Mm-mm. Cuman kan tadinya kan sebelum-sebelumnya saya kenapa gitu kan, misalnya kayak yang masih ada pertanyaan beneran nih dia marah disteril gitu. Tapi setelah tadi dokter Anas bilang, oh beneran berarti dia marah disteril, Mm-mm. kabur gitu kan. Terus Kabur. ada kucing liar juga yang dia stay di teras ini sekarang. Setiap hari saya kasih makan, kasih minum pada jam makan. Kalau kucing di rumah ini dia juga gitu. Jadi setiap kali diajak masuk, dia kayak ngeong-ngeong depan pintu, saya ajak masuk, kamu masuk, masuk nggak? Dia nggak mau gitu kan. Oh ya udah, biar dia di luar aja. Berarti kan comfortnya dia memang di luar Mm-mm. gitu kan. So, Betul, ya. oh ya oke seperti itu gitu. Nah jadi ya bahkan kalau saya pun memberi nama kucing-kucing ini pun saya tanya gitu, Ya, ya. Mm. kamu mau dinamain apa gitu kan. Jadi Mm. itu kadang kayak rolling di kepala saya, ini Mm. tanya kamu ini bukan, Mm. ini bukan Mm. gitu. Nah, jadi sampai nanti dapat ini ya gitu kan. Nah, nanti Mm. itu impactnya adalah kucing-kucing ini kalau dipanggil tuh datang. Iya, betul. Betul. Jadi Betul. begitu mereka happy dengan namanya gitu kan. Jadi eh, saya juga nggak tahu ya gitu kenapa kadang-kadang ada kucing-kucing ini yang saya nggak dapet gitu, namanya saya belum dapet. Jadi ada beberapa kucing saya belum belum dinamain karena Mm. begitu saya lihat mukanya, kamu namanya siapa gitu kan. Mm. Nggak Ya. dapet gitu, nggak dapet apa-apa. Jadi udah saya nggak namain dulu. Jadi ada kucing-kucing yang dia kalau dinamain itu dia nggak mau dateng, namanya nggak cocok. Dia pernah pengalaman waktu itu saya ada anjingnya teman gitu kan, dinamain itulah gitu ya. Terus pas saya kok pas saya pegang, kayaknya nggak pas deh nih namanya. Dia kok nakal ya gitu, namanya nggak pas. Saya bilang sama ownernya, ini namanya nih dia nggak seneng nih namanya ini gitu. Mm. I don't know, just came out gitu kan dari dia namanya siapa? Saya liatin mukanya gitu. Oh, kamu namanya namanya ini. Terus si anjingnya senyum. Ya udah dia kayak happy gitu. Oh bener ya gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman saya juga suka bilang, kucing-kucingmu kalau dipanggil tuh, jadi kan kucing-kucing saya tuh suka di luar gitu kan, dulu kan malam bisa dia di luar gitu. Jadi kalau udah jam 11 setengah 12 malam tuh saya panggilin masuk pulang, semua masuk ke dalam gitu. Nah itu dipanggil itu masuknya sesuai dengan urutan nama mereka. Jadi kan lucu-lucu juga ya memang ya, kayak dokter kelakuan mereka tuh lucu-lucu sih. Jadi mungkin tambahan dari saya sih benar ya sih, kalau bahkan ngasih nama pun saya tanya sama kucingnya, kamu mau dinamain apa? Nih, kamu mau makan ini enggak?
Kalau misalnya mereka enggak, ya udah saya nggak paksain gitu sih. Iya. Iya, iya. Ya, Saya jadi ingat sesuatu kalian. Nah, jadi soal nama ini pernah juga cerita sedikit boleh ya, Coach ya? Masih ada waktu? iya, Ya, iya, oke. Kak. Jadi saya punya punya klien itu persis kalian gini. Jadi suka ngambil kucing-kucing dari jalan kan. Nah, terus satu hari dia, dok, itu yang 3 baru itu kayaknya ngamuk. Kenapa? Dipanggil nggak pernah mau. Terus dia kan akhirnya, tapi jangan-jangan nggak suka sama namanya ya. Oke, kita coba ngobrol ya. Ya, jadi dia namanya tuh dikasih nama siji loro telu gitu kan. Siji gitu nggak mau. Oh, yang satu dikasih nama 1.500. Jadi 1.500, 1.500 gitu. 500. Nggak, benar nggak pernah mau datang. Akhirnya terus ya udah dipanggil kan, terus ngobrol. Jadi ya ini apa agak di luar nalar lagi, tapi ini terjadi, ini benar-benar fakta terjadi. Akhirnya saya tanya, kamu mau dikasih nama siapa sih? Ming, dia bilang Ming, dia minta kasih nama Ming gitu. Terus Ming siapa gitu? Ming, pokoknya Ming yang kayak di TV gitu. Terus saya tanya sama yang punya, kamu nonton apa sih Mbak? Kok dia bilang Ming? Bentar, Ming itu apa ya? Film kartun kali Ming ya. Terus kita kasih gambar kan, kita kasih gambar. Apa sih waktu itu ada kartun apa? Pokoknya yang ada tokohnya namanya Ming ya. Terus gambarnya dilihatin dia. Ini bukan gitu, melengos dia. Oh bukan, berarti nggak mau. Bukan yang ini. Terus apa sih Ming kita cari? Tapi itu memang dia mau nanya namanya Ming gitu kan. Ming apa sih? Itu sampai bingung. Ming apa? Ming. Terus dia bilang, pokoknya yang belah tengah gitu. Hah? Belah tengah? Berarti manusia dong Mbak. Apa ya gitu. Cari nggak ketemu. Terus itu loh Ming ganteng gitu kan, bilang gitu kan. Terus akhirnya ketemu apa coba? Nah akhirnya yang punya Pemingse. bilang, nah bener Tom Mingse. Jadi dia minta namanya tuh Tom Mingse. Jadi ya udah namamu Tom Mingse ya. Jadi ternyata yang punya itu dia memang suka nonton itu, nonton nonton drama Korea apa FC itu ya. Tapi baru-baru ini jadi dia replay ya. Nah, terus si kucing itu ternyata merhatiin walaupun kelihatannya dia nggak nonton, ternyata dia tuh dari jauh tuh dia merhatiin gitu dan dia seneng sama tokoh itu si Tomingse itu ya udah akhirnya namanya sampai sekarang Tomingse. Selesai masalah. Mau dia Ya, ya, dipanggil Ming Ming gitu, Mingse gitu mau. ya. Dikiri konyol gitu loh. Ya, Itu kayak saya mm-mm, ingin ngobrol tentang freedom to express normal behavior ini. mm-mm, Normal behaviornya memang mungkin, mungkin nggak gitu ya. Mungkin hewan-hewan ini juga diciptakan untuk menjadi gift, kayak contribute buat kita. Jadi kalau di Bali itu bee atau pada beberapa uh, ini ya kecerdasan Nusantara mungkin saya bilang mereka itu tinggal dengan lebah di rumah gitu, sarang mm, lebah. mm, mm, Dan ternyata itu meningkatkan kualitas hidup. mm, Bahkan mereka pun disengat lebah itu adalah sesuatu penyembuhan bagi mereka untuk ngebalance di tubuhnya mm. gitu. Dan mereka tidak minum madunya gitu karena dia berpikir madu itu buat lebah. Jadi ketika dia disengat, dia akan memunculkan antibodi tertentu. Walaupun lebah itu mati akhirnya, tapi memang supaya dia berkontribusi ke kita. Nah, yang saya juga ingin ngobrol, ini saya sempat WA ke Dr. Agnes ketika kemarin ada status tentang pemeriksaan hewan kurban. Hmm, hmm, Nah, otomatis kan sebagai animal lover juga Kak hmm. Riana di sini dengan eh, bagaimana nih berbicara tentang hewan kurban dan semua freedom ini. Ya, oke. Jadi ini kadang-kadang memang ada satu scene, satu situasi di mana memang kita ini nggak bisa menghindar ya. Jadi memang saya dari dulu selalu diminta untuk membantu pemeriksaan hewan kurban ya, antemortem maupun postmortem. Jadi waktu mereka hidup ataupun setelah mereka maaf disembelih, dikorbankan. You know what? eh Memang di satu sisi kadang itu rasanya tuh, aduh, kenapa sih mesti begini gitu ya? Kenapa sih mesti 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 dikorbankan gitu? Tapi ya akhirnya ada hal-hal yang memang tidak bisa kita hindari. Jadi akhirnya saya membatasi pada suatu conclusion. Ya memang perceiving juga ya, karena tadi yang jadi gini. Jadi ketika saya melakukan animal talk ini, ada yang nggak bisa saya kendalikan sometimes. Rasa si hewan.
Jadi saya tuh kadang-kadang kalau boleh menghindari ya, kalau boleh menghindari, saya tuh bukan mangkal, paling paling rasanya tuh Nggak bisa ya? gregetan, gitu. Kalau begitu dapat, dok, tolong kucingku hilang, cariin di mana. Kenapa? Karena begitu dia ketabrak jedet, saya ikut kerasa, badan saya sakit. Percaya nggak percaya? Pernah waktu itu saya lagi pernah ada satu satu scene di mana saya lagi meriksa dan jadi juri di satu kontes kucing cat show. Tiba-tiba ada orang telepon nangis-nangis, dokter saya minta tolong, tolong banget. Kucing saya itu hilang dan katanya kata tetangga saya bilang sudah mati, nggak usah dicari begini-begini. Begitu dia selesai telepon, saya langsung sesak nafas. Jadi perceivingnya dapat banget. Jadi saya langsung sesak nafas, saya langsung tahu Mbak, Cario di sungai, kucingmu ditenggelamin. Dan ya benar memang di situ gitu. Tapi itu makanya kadang-kadang saya di situ tuh kalau bisa menghindar, tapi ya nggak bisa gitu loh karena ya sudahlah memang mungkin takdirnya seperti itu. Nah, sama seperti ketika kurban itu ada rasa nggak nyaman juga yang saya rasakan. Mungkin Mbak Riana juga ngerasa ya perceivingnya kayak apa ya. Jadi em, ya ketika saya meriksa mereka dalam kondisi hidup ya terus kan di situ di pikirannya adalah bahwa mereka besok akan berubah jadi daging ya akan berubah jadi sesuatu yang tidak lagi bernyawa. Tapi di satu sisi saya membatasi pada satu kesadaran bahwa kalau aku entah ini tak lepasin talinya terus biar mereka lari atau dibawa kabur atau apa, kok egois sekali ya saya karena ya ini memang mereka inian memang akan menjadi sesuatu yang dalam tanda petik jadi berguna buat orang banyak gitu. Satu ekor sapi mungkin dia akan bisa memberi makan, kemarin kita hitung itu satu ekor sapi itu bisa memberi makan sekitar 108 kepala keluarga seperti itu. Nah, tapi ya di satu sisi memang kita punya tugas mengedukasi. Jadi kadang-kadang ya udah ini memang nggak bisa dihindari karena tetap apapun yang saya lakukan tetap mereka akan dikorbankan. At least yang saya bisa adalah edukasi ke mereka. Ini ya apa namanya at least sebelum mereka dikorbankan, tolong dong jangan sampai apa namanya beberapa hari sebelumnya tuh nggak dikasih makan, nggak dikasih minum kan kasihan ya udah menderita banget, besoknya disembeli seperti itu. Jangan sampai nanti pada saat nyembeli ya tolong disembeli di pembuluh darah dan saraf yang betul. Jadi tiba-tiba jangan sampai kesakitan. Pakai pisau yang memang tajam, jangan yang nggak tajam sampai digerak-gerak kayak gitu. Terus jangan sampai mereka takut ditutup. Jadi jangan sampai hewan yang lain tuh lihat hewan sebelumnya yang disembelih kayak gitu. Jadi ya paling seperti itu yang bisa saya lakukan, Coach Intan. Karena memang ya nggak bisa dihindari gitu loh. Seperti itu. Ya, ya itu memang tentang gifting ya. Ketika Mm-mm. mereka memberi dan mereka memilih, mungkin ya, saya mungkin kalau mungkin sempat ngobrol atau ini gitu ya tentang hewan-hewan poultry yang memang untuk ini gitu ya. Nah, mungkin kalau mereka ngobrol, mereka akan tahu suatu saat, mungkin saya pernah lihat kartun gitu ya, eh, mereka tahu bahwa mereka akan jadi, namanya Mm-mm. menjadi berbeda gitu. Misalnya, saya akan jadi sup ayam, Iya. atau saya akan jadi rendang ayam gitu. Mereka mereka tahu akan cerita itu mungkin. Mm-mm. Sama persis pada beberapa kasus-kasus klien saya yang mungkin memilih untuk suicide, untuk Mm-mm. bunuh diri. Klien saya yang memilih untuk sakit karena dia tidak nyaman dengan pernikahannya gitu. Kadang-kadang pilihan untuk yaitu being itu lepas daripada body, ada sesuatu yang bisa disyukuri karena kalau kita berbicara banyak diakses, saya senang gitu. eh, Dr. Agnes memilih clearing statement di depannya tentang right, wrong, good, bad ya. Tentang selalu ada dua sisi itu, right, wrong, dan good, bad. Tapi seberapa kita menggunakan awareness kita, makanya tidak menggunakan mind, juga kadang jangan pakai heart, karena kalau pakai heart itu Yes. jantung itu sakit banget gitu kan. Tapi
Tapi ketika kita menggunakan awareness terhadap body, itu protein itu akan menjadi protein lain di tubuh orang lain. Dan filosofi juga tentang religiusitas di balik itu, tentang pengorbanan untuk pengampunan dan sebagainya, itu juga sesuatu yang kita bisa lihat indah atau kita bisa lihat itu sebuah pilihan ya. Dan bagaimana kita bisa thankful terhadap hewan ini, dan kalau bisa selaras, kalau memang mereka itu mengekspresikan dengan normal behavior untuk memberi, seberapa banyak juga kita membuat supaya jangan sampai punah, istilahnya kayak gitu. Betul. Karena manusia ini memang agak ini ya. Ya kalau kita ngomong-ngomong tadi dominance gitu ya, manusia itu alpha gitu. Kalau makanya manusia itu bisa dibilang kalau awalnya dia akan tanya dengan makan apa. Nanti kalau sudah makan apanya sudah naik gitu agak kaya sedikit, tanyanya makan di mana. Habis itu makan siapa? Iya, habis itu makan siapa ya. Ya, kesadaran tentang apa membunuh dan dibunuh ini sebetulnya adalah sesuatu yang memang terjadi. Cuman seberapa banyak kita menjaga kesadaran itu untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar terhadap ekosistem. Mungkin seperti itu ya kalau dari saya. Mungkin kita lanjut ke ada satu slide lagi ya yang kita akan bahas. Nah, apa ini? Silahkan. Oke, jadi saya memang nggak banyak slide ya, nanti kasihan kelamaan. Sambil ngalir aja sambil ngobrol. Jadi kalau kita bicara tentang animal welfare dan juga animal aware, jadi kadang jangan salah, jangan miss dan jangan kebalik-balik. Animal welfare ya itu tadi kesejahteraan si hewan. Jadi kesejahteraan hewan untuk kesejahteraan manusianya juga. Jadi kalau di dokter hewan itu kan ada semboyan manusia, mriga, satwa, swaka. Artinya kesejahteraan hewan bagi kesejahteraan manusia. Nah, salah satunya tadi mungkin mengenai ternak tadi ya. Jadi yang ya akhirnya kemudian Indian memang harus dikorbankan untuk feeding manusia seperti itu, atau dikorbankan karena sesuai dengan keyakinan bahwa ini adalah suatu pengorbanan untuk pengganti dan lain-lain. Nah, welfare-nya ya kaitannya dengan five freedom tadi. Nah, sekarang apa itu animal aware? Aware itu adalah kesadaran kita bahwa ketika kita memelihara binatang berarti kita punya komitmen, kita punya tanggung jawab gitu ya. Dan kesadaran itu kuncinya apa? Kuncinya adalah respect satu sama lain. Jadi mungkin kalau udah lihat foto-foto saya, kok kayaknya gampang banget sih pegang hewan ya? Oh, mungkin karena bisa ngomong enggak juga, tapi saya respect dengan hewan. Itu kucing yang di bawah sebelah kiri itu ngot-ngotan ya, jadi nyakar sana nyakar sini. Anjing yang di sebelah kanan itu korbannya udah banyak nggak terhingga. Itu Belgian Malinois dan dia sering gigit orang. Nah, kenapa saya bisa pegang? Karena saya respect gitu. Jadi ketika jadi manusia itu kita bukan superior. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa manusia itu adalah makhluk ras terkuat di muka bumi, makhluk dominan. Sebetulnya kita nggak boleh merasa seperti itu karena apa? Karena ada makhluk lain yang diciptakan juga sama Tuhan, salah satunya hewan. Nah, saya selalu sampaikan ke owner bahwa ketika saya mau suntik pun, saya bilang permisi, Dek, atau namanya Bro, misalnya anjing yang dibawa itu namanya Bro. Bro, permisi ya Bro, aku mau pegang kakimu mau suntik. Karena apa? Bagi beberapa anjing, bagian belakang mereka itu adalah larangan untuk dipegang. Jadi ketika kita atau anjing lain itu memegang bagian belakang mereka, si anjing akan merasa didominasi. Jadi rules-nya adalah itu. Jadi ketika manusia itu ketika berkenalan itu kan saling salam-salaman ya. Kalau anjing itu berkenalan bukannya dengan kepala itu very very danger, tapi mencium pantat. Maaf. Jadi ketika satu anjing dia membiarkan pantatnya diendus oleh anjing lain, artinya si anjing yang membiarkan pantatnya diendus oleh anjing lain itu dia udah welcome ke anjing satunya gitu loh. Boleh kok kenalan yuk kayak gitu. Nah, anjing satunya ini dia lebih dominan daripada anjing yang diendus seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang ada anjing yang agak kurang ajar nih. Dia terus naikin. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan gini, "Dok, ini kan anjingku sesama anjing ya jantan. Tapi kok yang satu naikin ya, Dok? Maaf, Dok, apakah anjingnya gay?" Bukan. Itu salah satu term of dominance. Jadi
si anjing yang menaiki anjing lain ini, dia berusaha mendominasi ke anjing satunya bahwa aku lebih dominan daripada kamu loh. Ketika anjing yang dinaiki ini mau, ya sudah, dia jadi levelnya jadi apa namanya, subordinatnya si anjing yang naikin tadi. Repotnya ketika anjing yang tidak mau dinaikin pantatnya, dia ngamuk, marah, balik, berantem, jadi pertengkaran. Nanti siapa yang menang, itulah alfanya, seperti itu. Jadi perlu dipahami bahwa hewan ya hewan, bukan manusia. Jadi kita nggak bisa memposisikan mereka tuh sama kayak kita, enggak. Mereka punya kemauan sendiri, mereka punya bahasa tubuh sendiri, mereka punya sinyal sendiri. Ada yang namanya calming signals, itu nggak ada di manusia, itu hanya ada di hewan, terutama di canidae. Jadi serigala, terus apa namanya, fox ya, saya punya pasien fennec fox, kemudian anjing ya, kemudian anjing hutan. Ketika mereka sudah merasa nggak nyaman, itu akan saling menghindar. Itu namanya calming signal. Akan menghindar supaya apa? Supaya tidak bertengkar. Tapi ada anjing yang memang dia sengaja nyamperin, dia dengan sengaja mengabaikan calming signal ini karena memang dia mau berusaha mendominasi si anjing satunya. Jadi, ya Bapak Ibu yang punya anjing, kalau nanti di rumah itu anjingnya berantem, dan kira-kira pertengkaran itu tidak akan menyebabkan suatu luka yang parah, biarin aja sampai salah satu menang, ya. Nanti kalau udah kayak gitu selesai masalah, tidak akan terjadi pertengkaran lagi. Tapi kalau dipisah, ini akan jadi bola salju. Besoknya pasti berantem lagi, besoknya pasti berantem lagi. Tapi kalau misalnya lihat-lihat situasi juga, kalau misalnya satu anjing jantan besar, satu anjing jantan kecil. Misalnya nih, saya tadi kan cerita saya punya 3 anjing, yang 2 dominan ya. Yang satu itu pitbull, dia very dominan jantan. Satu chihuahua, very dominan juga. Jadi mereka punya teritori sendiri. Si chihuahua ini dia teritorinya di dalam rumah. Si pitbull ini teritorinya dia di luar rumah, dia punya kandang sendiri, kandangnya seukuran human size ya. Jadi dia bisa masuk di dalamnya, saya juga bisa masuk di dalamnya. Nah, ketika bertemu, apa yang terjadi? Pasti berantem kan? Ya jangan ditemukan. Kenapa? Yang satu kecil, bahaya dong. Kalau misalnya sampai didiamkan berantem, ya yang kecil pasti mati dong. Tapi kalau size-nya sama dan kira-kira tidak akan menimbulkan pertengkaran, dan itu mereka teritorinya saling bersinggungan, misalnya sama-sama di dalam rumah, biarin aja Bapak Ibu sampai selesai Ya, pertengkarannya. Itu nanti ya, mereka akan menyelesaikan dengan cara mereka sendiri. Itu seperti itu. ya, itu menarik ya tentang mungkin kalau di manusia saya akan bilang bahwa konflik yang menumbuh kembangkan. Jadi kalau kita punya kemampuan untuk menghandle konflik, konflik itu sebetulnya adalah cara kita mengenal satu sama lain. Jadi saya tidak memelihara hewan, tapi saya mempunyai yaitu anjing liar. Jadi di Bali ini banyak sekali anjing liar yang dia bisa datang makan seenaknya sendiri gitu. Dan akhirnya awal-awal saya agak takut karena kita lewat mana-mana pasti digonggongin. Tapi ketika kita terkoneksi dengan mereka secara energetik untuk memahami, oh ini anjing ini lagi marah nih, kalau marah jangan deket. Oh ini dia lagi baik nih, oke gitu. Akhirnya saya menemukan keindahan itu, termasuk ada satu anjing putih. Di sini ada satu anjing putih sama anjing coklat. Dia berantem terus. Tapi mereka selalu bersama di dekat sini ya. Cuman si putih sama si coklat ini yang ini. Cuman si putih ini selalu agak aneh. Begitu pintu gerbang itu dibuka. Jadi kalau saya ada klien tuh pintu gerbang itu dibuka. Kadang-kadang saya nggak tutup gitu karena klien saya sudah masuk terus lupa. Tapi selalu putih ini mencari cerah hanya untuk pup di tempat saya. Jadi dia masuk, terus dia langsung pup, terus dia tinggalin. Itu Nah, dominasi juga, Coach. ya dominasi. Itu sesuatu yang, tapi setiap dia bertemu saya tak kasih makan pun dia milih. Walaupun dia anjing liar yang kelaparan, dia bisa tahu ini yang aku mau gitu. Sampai akhirnya yang menarik adalah ketika saya pergi ke Malaysia dan ke Medan hampir 10 harian, ketika saya datang, tiba-tiba ini anjing datang tuh sampai cukup lama kayak nggak tahu dia ngomong apa gitu, dia cerita apa, terus dia ngelayar pergi, terus dia melolong, gitu ya. Dan mungkin anjing-anjing seperti itu juga tidak bisa dipelihara gitu. Dan yang menarik di Bali ya, eh, tentang safety, tentang pemeliharaan dan sebagainya, karena kita percaya dengan ibu bumi ibu bumi bapak angkasa, tentang sesuatu yang lebih besar yang membuat mereka mampu untuk hidup di luar juga. Tapi mengenai dominansi energi ini sebetulnya sangat menarik ya. Ketika kita
mengizinkan melihat mereka sebagai mereka dan kita, dan bagaimana berkontribusi ke mereka dan mereka juga berkontribusi ke kita. Mm-mm. Mungkin seperti itu ya Kak Agnes, Kak Liana, ada yang mau ditambahkan? Dan bagi teman-teman, mungkin kita menambah waktu, kita kira-kira sekitar 5 atau 10 menit, kita akan open juga pertanyaan, bisa diketikkan, atau bisa nanti muncul dan tunjuk tangan untuk kita jawab ya. Kak Liana, silakan mau ditambahkan. Enggak sih, itu tuh Coach Intan di chat udah ada yang nanya, mungkin Dokter Anes bisa bantu kali ya. Oke, boleh dibantu bacain? Mm-mm. Ya, ini dari Kak Lestari ya. Bentar, Malam bentar. Dok, saya izin konsul ya. Salah satu kucing saya selalu menghindar dengan saya dan anggota rumah. Sikapnya selalu waspada saking takut didekati. Jadi kami kesulitan mengajak interaksi, penasaran. Sebetulnya yang dia takutkan atau dia hindari dari kami itu apa? Berbeda sikap dengan kucing kami yang satu lagi. Nah, gimana tuh Dok? Yes, oke, izin jawab ya. Jadi memang tadi seperti yang udah saya sampaikan, karakter tiap hewan itu juga beda-beda, sama kayak manusia. Jadi kita nggak bisa sama ratakan, oh kalau kucing itu karakternya pasti begini. Oh kalau anjing itu karakternya pasti begini. Enggak, mereka juga punya karakter masing-masing sendiri-sendiri, sama kayak orang. Jadi each of them is unique, ya. Jadi masing-masing itu juga unik. Kayak manusia kan, kita adalah pribadi yang unik gitu kan, kalau orang bilang ya. Sama ya, baik anjing ataupun kucing juga satu-satu adalah pribadi yang unik. Apalagi kucing. Kucing ini selama saya berinteraksi dengan segala macam hewan, paling unik gitu loh. Karakternya itu paling unik gitu loh. Karakter kucing ini paling unik. Jadi kalau kalau anjing itu kan into us banget ya, ke kita banget gimana caranya menjaga kita. Pokoknya majikan kita seneng lah gitu. Kalau kucing enggak, kucing itu kita kalau malah kayak mungkin dari kalian juga ngerasa kayak kita jadi babunya kucing ya, bener nggak Kak? Iya, Jadi kayak dia benar-benar. tuh kayak Babu. kayak maksudnya iya benar, kadang-kadang kita kalau sama teman-teman yang sesama cat lover itu, aduh dok ini babu makanya tempe ya, ini juragannya. Makanya, jadi kayak gitu. Jadi emang benar. Jadi kalau kucing itu kayak kayak kita yang harus mengupayakan gimana sih biar dia ini seneng, kadang kayak gitu kan. Nah, karakternya memang unik. Jadi dan sensi. Jadi ada beberapa kucing yang memang dia lebih sensi ya. Jadi mungkin kayak tadi apa Bu, saya panggilnya Bu atau Mbak nih? Bu Lestari, Mbak Lestari ya. Nah, jadi satu dia mungkin nggak mau kesulitan interaksi, nggak mau diajak, mungkin karena mungkin memang karakternya dia itu ada yang seperti itu. Jadi dia belum trust ke humannya. Dia masih merasa bahwa oh apa istilahnya aku secukupnya aja deh berinteraksi dengan kalian. Kadang ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang satunya, misalnya dia trust banget sama humannya. Aku nyaman kok di sini gitu loh. Aku makan di sini, aku seneng di sini. Nah, ada yang seperti itu. Mungkin atau mungkin juga karena mungkin fase adaptasinya belum lama juga. Misalnya mungkin kucing baru ya baru datang. Apalagi misalnya dari jalanan tuh biasanya tingkat aware-nya mereka ke manusia itu lebih tinggi dibanding kalau misalnya kucing-kucing yang dia sejak lahir itu ada di lingkungan manusia, terbiasa kita kasih makan, terbiasa dengan induknya, terbiasa nyaman lah. Tapi kalau kucing-kucing di jalanan tuh kan kadang mereka mau makan aja kadang kena lempar orang lah, ya kan, kena siram orang lah. Nah, mereka akhirnya nggak bisa trust dengan sembarang orang itu. Jadi mungkin seperti itu. Tapi mungkin nanti juga perlu dieksplor ya, karena kadang-kadang ini kan secara general, tapi ternyata kadang-kadang mungkin dia takut dengan kucing satunya, itu juga bisa. Jadi terintimidasi dengan kucing yang satunya lagi deket sama kita. Dia mau deketin ya takut-takut, atau kita walaupun kita udah welcome sini, yuk kamu ke sini. Nah, yang gimana mau ke situ? Itu di pangkuanmu masih ada si garong tuh kayak gitu kan, dia kan kayak gitu. Ada yang kayak gitu juga Bu. Coba nanti sekali-kali apa namanya ajak dia pakai hand feeding, dikasih makan, kasih kesukaannya dia apa, dikasih makanan langsung dari tangan kita, jangan pas ada kucing lain, jadi pas sendirian aja sama dia, dicoba kayak gitu, nanti perlahan-lahan dia akan mulai teras ya, mulai teras ke Pak ke Balestari, dan mudah-mudahan nanti
nggak kesulitan lagi untuk didekatin seperti itu. Itu ya. Ya, ini ada pertanyaan juga tentang kucingnya berantakin rumah atau ke ini ya, karena dia paling cantik dan entah kenapa saya posesif banget. Saya kandangi dan gak rela dia kena kotor, kebetulan bulunya putih. Bahkan yang paling sering saya grooming, kalau saya bebaskan sifatnya sangat galak, suka ngeberantaki rumah atau singgah ke rumah tetangga karena saya takut diculik. Cara mengatasi kekhawatiran saya gimana ya, Dok? Itu Oke. itu menaikkan dominan energi itu. Yes, oke. Ini sebelumnya tadi juga ada pertanyaan, tapi saya jawab yang ini dulu ya. Iya. Saya jawab yang dari, entar ini kolom chat saya tuh hilang keluar, hilang Mbak Nurul ya. Oke, Mm-mm. Mbak. Jadi gini, sedikit banyak hewan-hewan kita itu akan terpengaruh sama energi kita. Nggak anjing, nggak kucing, nggak yang lain, even ular juga loh, atau apa namanya hewan-hewan lain, burung tuh juga seperti itu. So gini, mungkin pertama ke Mbak Nurulnya berusaha untuk menghilangkan kekhawatiran itu. Saya paham sih, pasti khawatir, apalagi kucingnya cantik. Aduh, takut diculik orang, kalau diculik nangis dong saya gitu kan ya. Tapi coba berusaha untuk menghilangkan kekhawatiran itu, terutama ketika dekat sama dia. Karena dia nanti akan sensing energinya. Dan takutnya dia sensing energinya Mbak Nurul ini lalu salah menginterpretasikan. Jadi dia nanti akan menginterpretasikan rasa nggak nyaman dan rasa takut, rasa posesifnya Mbak Nurul ini sebagai sesuatu yang bagi dia nggak nyaman. Dia ngerasa bahwa ini kok apa namanya setiap kali aku deket sama mamiku ini kok nggak enak ya. Maksudnya rasanya tuh kok nggak enak ya. Apa dia nggak suka sama aku? Nah, takutnya gitu. Takutnya ada energi yang nanti salah terinterpretasikan seperti itu oleh si cantik tadi. Nah, jadi gini. Nah, jadi ini kenapa dia sampai kalau apa namanya kalau dibebasin jadi galak suka ngeberantakin rumah. Nah, itu karena protesnya dia. Jadi protesnya dia, kenapa sih kamu nggak suka sama aku ya? Karena salah sensing energinya Mbak Nurul. Takutnya seperti itu. Nah, coba nanti waktu bersama-sama sama dia, dipegang aja, mungkin pas lagi dia santai dielus-elus, kasih snack, kasih treat. Kalau dia suka treat, kasih treat ya, sambil dibilangin, Dek, kamu jangan berantakin rumah dong. Kamu kan tahu aku sayang sama kamu. Kalau kamu berantakin rumah itu kan nggak behave ya. Namanya princess, ini jantan atau betina ya? Anggap betina ya. Kamu kan princess nih. Mana ada princess yang behaviornya berantakin rumah gitu kan nggak behave itu. Kasih tahu kayak gitu aja nanti dia kan mungkin bisa berubah loh. Saya terapin itu juga ke beberapa pasien ya yang kayak gitu, dia berubah loh kayak gitu. Ya, Terus ini bilang, "Mm-mm." ya Eh, ini yang menarik tentang energi yang punya, tentang kekhawatiran diculik. Maka kadang-kadang kekhawatiran itu akan mengantarkan ke sana gitu. Akhirnya mm-mm, akan lari marah ke sana. Nah, ini juga sebetulnya yang menarik tentang akses bar. Kadang-kadang kita nggak perlu curhat dan sebagainya. Yang punya ini tantangan bagi Dokter Agnes nih. Pegang kepala yang punya ya besok ya, terus kita ceritakan. Nah, nanti mungkin Kak Liana juga Pak Abisalom juga punya anjing. Nanti bisa share ketika kita saling ngebars diri kita, ternyata hewan-hewan ini jadi lebih selaras gitu, karena lebih mm-mm, tenang gitu. mm-mm, Karena kalau sesuai dengan penelitiannya tentang bars, 1,5 jam bars pada manusia itu sama persis orang yang bertahun-tahun meditasi. Jadi gelombang otaknya itu udah nggak bisa mikir macam-macam, nggak nyempat mikir mm-mm, macam-macam. Nah, kadang-kadang kecintaan kita terhadap itu loh, kok bulunya putih termasuk terhadap uang ya. Kadang-kadang kalau punya uang takut dirampok, akhirnya ya nggak punya uang terus. Nah, termasuk ketika memilih untuk kucing kesayang gitu. Apakah eh, 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 apa yang lebih enak dengan pertanyaan ya? Apa yang membuat saya aman dan nyaman mempunyai kucing yang cantik? Itu lebih enak. Jadi kita bergerak ke energi yang perasaan aman dan nyaman punya kucing yang cantik mm-mm, daripada kita membuat khawatir itu lebih 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 dominan gitu. mm-mm. Jadi hati-hati dengan energi emosi ini karena itu akan dilipat gandakan oleh si animal ini sangat cepat Betul. gitu. Ya, kalau dari Kak Yovita ya.
Saya punya kucing sering meong-meong lebih sering dan keras dibanding kucing lain. Dan diberi makan berapapun selalu minta lagi seolah nggak pernah kenyang. Yang satu lagi kalau makan sedikit-sedikit dan kalah dengan kucing yang satunya. Ini kalian ada cerita kucing gitu juga? Ada dong. Ada kok. Jadi memang kayak dibilang dokter Anes tadi sih ya, kucing ini behaviornya tuh memang beda-beda gitu kan. Memang ya kayak sama kayak orang, kayak manusia juga. Dia ada yang senang menyendiri, ada yang tapi gini, dengan catatan si kucing udah dikasih obat cacing. Jadi kalau dia memang obat cacingnya udah beres, terus tapi dia masih begitu ya mungkin eh apa ya? Ya mungkin memang makannya banyak kali ya. Tapi ada juga waktu itu saya pernah juga konsultasi sama dokter hewan di sini di Medan, saya tanya juga gitu. Kenapa ya dok ini kucing kok kayak nggak pernah kenyang gitu loh. Makan aja, minta makan aja. Setiap kali saya ke dapur semuanya ngintil. Jadi kayak di jidat saya tuh tertulis kibel, sini makanan gitu kan. Jadi terus si dokternya ngomong itu semua bagaimana kita membiasakan mereka gitu loh. Kok benar dok. Nah jadi tapi nggak tahu ya saya coba itu gitu kan di rumah saya cobain. Jadi pagi saya kasih makan mereka porsinya itu biasa agak saya lebihin dikit ya karena kan malam mereka kosong ya. Dari mulai jam 9 malam sampai pagi itu kan kosong gitu. Jadi pagi itu saya agak lebihin dikit. Nah, siang itu saya cuman kasih setengah aja gitu. Karena memang nggak habis juga. Terus nanti malam itu saya kasih juga nggak terlalu banyak juga. Nah itu pada akhirnya mereka mengikut pola itu gitu. Jadi nggak tahu ini pengalaman di saya ya. Jadi memang bagaimana kita membiasakan mereka. Jadi mereka ngikut ngikut ini kita sih ngikut caranya kita. Tapi tadi ya makannya banyak tadi dengan catatan tadi kucingnya udah dikasih obat cacing. Nggak tahu yang dokter Anis kan Silakan. pengalaman saya beda ya. Dengan kata lain, cacingnya banyak di perut, jadi yang makan banyak. Yang makan rame kali ya. Tapi ya gitu kali ya. Mungkin memang sama kayak kita juga kan kayak orang-orang kan juga ada yang makannya banyak, ada yang makannya dikit. Jadi ada kucing saya makannya dikit, tapi dia mau bola balik gitu. Dia mau Ya, nah kayak gitu. Macem-macem sih memang ya. kelakuannya. Oke, Nah, ya, thanks kalian. Nah, jadi memang gini, jadi memang ada memang ya kucing-kucing yang secara karakter itu dia memang makannya banyak, kepinginan ya. Tadi begitu saya baca pertanyaannya, saya langsung ketawa, kepingkel-pingkel. Jadi ingat pasien saya itu ada dua, satu namanya itu dua-dua kucing rescuean ya. Jadi yang punya itu kebetulan dia memang suka rescue juga. Nah, namanya Bonbon, Cebon, saya panggilnya Cebon gitu ya. Terus yang satunya namanya Leo. Nah ini dua-dua dari jalanan. Yang satu ini emang nggak doyan makan, yang satu tuh apa-apa dimakan. Termasuk yang punya ini kan suka bikin bikin kue-kue gitu ya, puding gitu. Dimakan juga sama si Bonbon ini. Jadi dihancurin dimakan. Jadi sampai satu kali tuh kita pernah ketawa, kepingkel-pingkel ya. Jadi duk 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 panikan yang punya agak panikan jadi saking sayangnya dia sama kucing-kucingnya tuh apa sedikit dia udah langsung panik udah kontak telepon itu tengah malam atau apa dok 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 itu kenapa ya dia kok di videoin kan ngecas terus dulu ngecas apa ngecas orang dia nggak sakit nggak apa-apa siangnya saya habis dari sana gitu loh nggak apa-apa terus apa namanya ini loh ngecasin terus nih ada aku ini lagi makan ya iya terus tanya kucingnya ternyata benar dia kepingin yang dimakan sih yang punya sampai ngecas itu loh jangan malu-maluin banget loh begitu dikasih ya selesai udah nggak ngecas lagi kita kan mikirnya kan takutnya kalau wah ini lagi musim kali si virus gitu kan ngecas semua apa gitu enggak dan ternyata ya itu cuman karena dia kepinginnya sampai ngecas kayak gitu benar-benar sampai itu itu yang memang secara behavior ya jadi memang dia memang makannya banyak gitu terus yang kedua secara faktor kesehatan ya mungkin itu tadi mungkin ya maaf mungkin satu cacingnya banyak yang kedua hormonal jadi memang pada beberapa kucing yang mungkin dia entah dia udah disteril atau mungkin ada kasus-kasus tertentu yang ada hubungannya dengan hormon atau dengan terapi hormon itu memang bisa induce rasa lapar berlebihan ya.
Selain itu juga bisa induce penumpukan lemak juga jadi kadang-kadang ada, "Dok, kenapa sih kalau habis disteril kok gendut?" Iya, karena kan hormonnya kan otomatis jadi berubah ya. Ada hormon yang memang dia jadi istilahnya kalau orang orang normal bilang jadi terjadi penimbunan lemak gitu. Terus yang kedua, memicu rasa lapar berlebihan, itu memang benar gitu. Jadi secara kesehatan seperti itu. Terus bisa juga memang dia mendominasi. Jadi ada kucing-kucing yang memang apa namanya, dia itu makannya banyak karena dia berusaha showing ke kucing yang lain bahwa ini makananku loh gitu. Aku mau makan lebih banyak. Nah, yang satu otomatis kalah makan kayak gitu. Jadi mungkin kalau yang kayak gitu dipisah aja makanannya, dipisah. Jadi makannya jangan bareng. Terus yang satu makan, yang kalah makan nih makan duluan aja. Terus baru kasih ke yang makannya banyak gitu. Mungkin bisa kayak gitu sih cara mengatasinya gitu Kak. Ya, ini ada pertanyaan lanjut tentang burung. Nanti kita akan berlanjut di WA grup ya. Jadi saya sudah minta sama Dokter Agnes, saya masukkan ke grup. Mungkin kalau misalnya ada sesuatu kita bisa ngobrol di situ, termasuk tentang perceiving manusia itu. Kadang-kadang kalau di itu akses itu ada who does it belong to. Jadi ini punya siapa. Jadi kalau kadang-kadang yang punya nggak happy, kadang-kadang yang punya ini kan kayak kita kalau nggak happy itu kan banyak makannya. Jadi ketika kita banyak makannya, sebetulnya binatang kita juga lagi banyak makannya. Jadi kita akan berbagi energi itu gitu. Nah, dan saya sudah di remind sama Pak Abi, beliau yang akan mengupload ke YouTube gitu. Jadi kalau durasinya semakin panjang, dia akan semakin banyak menguploadnya. Jadi Pak Abi, halo, bisa muncul. Kira-kira apa nih kisah Ya, dengan anjingnya dan ketika belajar bars dan bagaimana berkontribusi ke kehidupan anjing nih? ya, menarik sekali mengikuti pembicaraan tadi, Dokter Agnes juga Liana. Kalau pengalaman saya sih simpel ya. Dulu saya biasanya kalau terima klien di rumah, eh, begitu datang saya punya anjing Shih Tzu namanya Tokyo, itu pasti akan gonggongin klien. Tapi begitu kliennya sudah saya bar, belum sampai 5 menit lah, biasanya sudah mulai diem. Kemudian sudah 5 menit dia tidur di samping bed. Bahkan tidurnya sampai perutnya kebuka gitu. Artinya bagaimana pada saat kita menjalankan running bars itu, pada saat gelombang otak mulai turun, klien mulai rileks, energinya semakin nyaman, itu akan berpengaruh terhadap eh, anjing atau peliharaan kita yang ada di sekitarnya juga. Jadi kalau kita berbicara bahwa diakses kita sebagai infinite being, kita sebagai energi yang tanpa batas, kita sebagai kesadaran, samudera kesadaran yang tanpa batas, pada saat kita menyadari bahwa kita adalah samudera kesadaran itu sendiri, sebenarnya kita bisa terkoneksi dengan binatang, dengan peliharaan kita. Yang membedakan saat ini kan tentu hanya karena kita punya body, kita punya struktur otak yang berbeda, kita terbiasa dengan uh, mind, dengan korteks, sementara hewan terbiasa dengan mungkin uh, Amigdala, reptilnya, dengan reptili. otak reptilnya, itu yang membedakan. Tetapi itu semua bisa kita jembatani saat kita terkoneksi dengan diri sejati kita sebagai samudera kesadaran yang tanpa batas. Kita bisa bertanya, what's this? Apa ini? Energi apa? Seperti tadi yang kita sharingkan juga selama webinar ini. Dan itu akan sangat berguna sekali. Itu akan semakin memudahkan kita dalam menjalani kehidupan. Saya kira itu kecintaan juga teman-teman yang bisa saya sharingkan. Ya. Iya, dan menarik sekali kelas akses bar waktu sama Dokter Agnes ya. Tahu-tahu ada kucing tetangga yang menutup kelas kita ya. Masih ingat itu? Nyelonong. Iya, kucing itu uh, ya datang dengan santainya gitu, dia ngobrol dia di kakinya Dokter Agnes, terus dia ini gitu, dan itu menjadi fenomena yang menarik sekali di kelas. Dan mungkin Kak Liana mau berbagi setelah belajar bar sebelum dan sesudahnya dengan binatang gimana ini? Ya benar ya, setelah belajar bars itu
eh, jadi lebih mudah terkoneksi dan lebih mudah memahami mereka gitu. Jadi eh, yang paling sering itu ya kalau misalnya saya nggak tahu ya karena kan kita diajarin untuk just play with the energy gitu kan. Eh, jadi kucing saya tuh waktu itu pernah pulang-pulang dia nggak bisa berdiri, pincang gitu ya. Jadi kalau di akses bars tuh dia kan kita diajarin MTVSS. Jadi saya pegang itu kucing, sebenarnya antara kena dengan enggak sih. Dia udah jerit-jerit gitu kan. Dia udah jerit-jerit. And then terus dia nggak lama dia bisa berdiri. Besok paginya dia udah lari-lari gitu. Tapi waktu itu dia kesakitan gitu. Saya lakukan itu MTVSS itu beberapa kali sih ke kucing-kucing yang tiba-tiba pulang pincang lah atau dia kenapa-kenapa lah gitu. Nanti dia ya gitulah. Nah itu salah satunya juga just play with the energy. Saya nggak ada ekspektasi apapun waktu pegang si kucing ini, dan ternyata it works gitu kan. Itu serunya. Yes. Terus apa ya? Semakin ya si hewan-hewan ini semakin senang ya mendekati. Jadi yang ya gitu, yang kupu-kupu nemplok lah gitu ya, yang didatangin ya nggak tahu deh gitu juga kadang-kadang. Ini kok hewan-hewan pada ngumpul ya di sini. Ya gitu ya, I just enjoy gitu aja. Yang dulunya kayak ya suara-suara kodok apalah segala macam itu jadi sekarang itu jadi merdu sekali. Ya itu Yes. sejak belajar Access Bars, perubahan yang saya rasakan ke hewan-hewan ini ya, itu lebih terkoneksi aja sih. Cuman ya ada juga sih part yang nggak enaknya ada juga ya, terutama misalnya kayak pas lagi kayak waktu kemarin itu yang pas waktu hewan kurban itu nggak enak sekali gitu loh. Nah itu sebenarnya saya kemarin udah dijelasin ya coach ya. Tapi yang jadi pertanyaan saya sama soal ini tuh kalau memang mereka memilih gitu, kenapa dong mereka menangis? Air matanya keluar, kenapa mereka jadi saya persif kayak yang save me gitu loh kan, but saya nggak bisa ngapa-ngapain dong gitu kan. Nah itu cuman yang Oke, rasanya nggak. what if your mind, bagaimana jika pikiran itu yang mengarang cerita? Hati-hati dengan itu. Kenapa orang suicide pun menangis loh? Hmm, Ya, jadi kadang-kadang rasa cinta kita, makanya saya bilang, jangan pernah bergerak dengan emosi dan pikiran. Karena emosi dan pikiran itu adalah distraction. Tapi kalau kita bergerak dengan awareness, apa yang sedang mereka ciptakan? Kalau mereka memang menangis untuk memberi, aduh, kalau mereka menangis untuk memberi gitu, apa sebetulnya yang sebetulnya sedang tercipta lebih besar lagi yang tadi Dokter Agnes bilang itu memberi makan 103 keluarga ya dok ya, satu sapi ya. 100, 108 ya. Ya 100 tergantung besar sapinya sih. Kemarin kita hitung yang satu itu 108. berapa Nah, kilo itu ya? itu kemarin ya sedang ya. 400-an ya, 400 kilo lah, 400-an buat lah sekitar itu. Ya, ya terkait dengan protein ya, protein. Mm-mm. Jadi proteinnya kan berubah menjadi protein di manusia itu gitu. Dan itu sesuatu benar-benar beyond mind, beyond our emotion. Jadi hati-hati sekali dengan apa ya emosi dan pikiran ini karena kadang-kadang itu menjadi sebuah distraksi. Karena Ya. itu bisa menjadi eh, sebuah solusi gitu ya. Itu menjadi sebuah solusi ketika itu menciptakan suatu keharmonisan ekosistem baru. Di ekosistem yang mau diciptakan. Kalau kita bilang sebetulnya sapi-sapi berapa banyak sih sapi-sapi yang setiap hari sebetulnya disembelih Hmm. ya, tetapi memang tidak di banyak orang dan sebagainya kita melihat dan sebagainya. Jadi seakan-akan drama pembantaian itu menjadi sebuah cerita yang pikiran ini suka untuk menceritakan dengan sesuatu yang penuh penuh sensasi istilahnya.
Dan akses pun yang saya suka adalah ketika kita eh, kehilangan orang yang kita sayangi, akses selalu bertanya what gratitude, apa yang kita bisa syukuri selama dia hidup dan apa yang dia syukuri dengan dia memilih untuk mati. Ini untuk meninggal. Ini nggak enak sekali. Tetapi ketika kita mengubah sudut pandang kita kepada sesuatu yang kita syukuri terhadap kontribusinya dan apa yang kita bisa berikan juga untuk mereka selama mereka hidup. Ini menjadi sebuah uh, tarian di dalam samudera kesadaran kita tentang memberi dan menerima. Seberapa kita mau menerima, seberapa kita mau memberi segala sesuatu yang benar-benar di luar pikiran dan di luar emosi kita. Karena itu memang terjadinya ya begitu gitu. Kita benar-benar nggak bisa memasukkan dalam benar, salah, baik, buruk, tetapi memang ada sesuatu yang ya kalau udah begitu, begitu. Nah, oke, untuk menutup mungkin Dr. Agnes atau Kak Diana ada yang mau disampaikan? Untuk saya ya mungkin itu tadi sih, bahwa ya kita ini bukan satu-satunya penghuni di dunia. Jadi ada hewan, termasuk ada tumbuhan. Itu yang mungkin sounds crazy ya, tapi kadang ketika saya mau petik bunga, saya mau petik daun, saya bilang loh, permisi ya, minta. Jadi kita punya apa ya istilahnya, kita punya izin, kita minta izin ke pemiliknya seperti itu. Jadi ini kan ada yang punya gitu kan, maksudnya eh, bunga ini punya si pohon gitu kan, walaupun itu pohon di pinggir jalan misalnya, minta ya gitu. Terima kasih dan sering-seringlah memberi energi seperti itu, karena kalau saya pribadi sih saya merasa hidup jauh lebih nyaman dengan begitu. Jadi ketika saya selesai suntik pasien gitu, thank you ya, dah cepat sembuh ya gitu. Ya memang memang membantu juga gitu. Saya juga belum cerita ya, saya punya piaraan kelelawar. Jadi sedikit ya coach ya, Iya, sharing. So beberapa waktu lalu, terutama waktu-waktu COVID ya, waktu pandemi itu, klien saya itu tiba-tiba nemu bayi kelelawar jatuh. Dok, ini mesti diapain? Udah telepon panik dia, orangnya panikan juga. Ini mesti diapain? Ini gimana? Ini gimana? Terus, ntar lihat dulu. Itu kelelawar pemakan apa? Pemakan serangga atau pemakan tumbuhan frugivore. Aku nggak ngerti. Udah aku bawa ke tempatmu aja dok. Ya sudah sini. Akhirnya saya lihat, saya bawa. Masih kecil banget waktu itu, matanya belum melek. Seukuran anak tikus kecil, benar-benar kecil. Bulunya belum ada gitu. Cuman dia respon begitu ditaruh di tangan saya, gerak-gerak. Oke lah, kamu mau ikut pulang. Ya udah, tak bawa pulang. Jadi saya kayak punya bayi. Setiap 2 jam sekali, saya lihat kan tipenya kepala. Oh, ini frugivore nih, dia makan buah kan. Jadi saya kasih apa namanya, bubur bubur bayi buah, terus jus kayak gitu. Tumbuh loh, dia tumbuh, matanya melek gitu kan. Terus memang kan biasanya saya taruh di pouch gitu. Tapi pouchnya kan memang saya bikin agak sedikit terbuka. Belajar terbang gitu, kita kita naik-naikin. Satu hari kan dia saya taruh di ruang praktek yang di rumah ya. Jadi saya taruh di situ pakai pouchnya itu. Satu hari saya pulang, loh kok hilang, nggak ada, anak ini kemana ya? Terus biasanya ya udahlah, berarti mungkin udah pergi ya, udah maksudnya udah terbang sendiri. Selang beberapa hari itu di samping rumah saya itu, kalau malam jam 10 gitu pasti ada suara. Terus besok paginya tuh pasti ada biji-bijian. Jadi ada biji jagung, terus ada nggak jelas lah pokoknya, biji-bijian nggak jelas gitu. Itu berlangsung terus gitu. Jadi terus sampai satu hari itu saya baru pulang naik mobil kan, dia nyapa di atas. Jadi ikut gitu, terus jatuhin. Oh, jadi dia tahu terima kasih rupanya. Setor upeti ternyata. Ya gitu. Jadi sampai berlangsung sampai beberapa bulan sih, sampai akhirnya saya bilang udahlah, kamu nggak usah setor peti ke sini lagi lah, udah sana mau kemana gitu. Terus ya, terus akhirnya memang terus dia pergi gitu kan. Saya sepertinya dia ada kawanan gitu juga ya, pergi. Cuman kan kalau kelelawar memang dia kan punya sifat eko eko apa
echolocation ya. Jadi pasti dia suatu saat nanti akan bisa ke sini lagi. Gitu aja sih. Jadi let go aja. Jadi mungkin juga kayak kayak apa jawaban tadi ke Mbak Lestari tadi, Mbak Nurul atau Mbak Lestari ya tadi yang takut kalau kucingnya diculik atau apa. Kadang-kadang memang sometimes kita perlu melepaskan energi untuk maksudnya ya udah let go, tapi ya menjaga, tapi ya ada let go-nya bahwa oh ini titipan gitu loh. Jadi seperti itu. Mungkin seperti itu sih coach. Gitu aja. Ya, ya. Jadi yang mungkin ingin disampaikan apa nih dalam satu kalimat? So dalam satu kalimat bahwa ya itu tadi kita bukan satu-satunya penghuni bumi, bahwa kita nggak bisa memaksakan apa yang bagi kita baik, belum tentu bagi si hewan itu baik. Kemudian maunya kita itu dia selalu bersama kita, tapi ternyata dia tidak bisa bersama kita, ya sudah ada energi yang untuk melepaskan. Ini seperti itu. Oke, Kak Liana ada yang mau disampaikan satu kalimat untuk menutup? Animal, trees, maksudnya ya semua itu memang satu apa ya, satu kesatuan yang we just live in it ya, just love them, love everything in this universe. Itu aja sih. Oke, thank you so much buat Kak Agnes dan buat Kak Liana. Dan Thank bagi you, semua Coach. yang di sini yang masih penasaran, tetapi kita akan berbicara tentang energi di hewan dan manusia dan terkait dengan awareness. Kita akan batasin di situ. Kalau enggak, nanti pasti WA-nya Dokter Agnes sama ini akan sangat penuh, Kak Liana ya. Jadi kita akan membahas, membatasi ke situ, atau kalau mau privat, bisa janjian langsung gitu ya, WA dengan Dokter Agnes atau Kak Liana juga terkait dengan tarot coaching dan hewan dan sebagainya. Kalau misalnya ini atau ini, tapi kalau kita mau diskusi yang berkontribusi bagi semua, kita membuka di WA group sampai besok. Mungkin Dokter Agnes juga slow respon akan menjawab, saya juga Kak Liana. Jadi kita akan seru-seruan untuk berbicara tentang awareness hewan dan manusia ini yang menciptakan sesuatu yang lebih besar lagi. Kita memandangnya dari sebuah ekosistem dan bukan dari pikiran dan emosi yang membuat kita menjadi kecil, tapi bagaimana itu menciptakan sesuatu yang lebih besar lagi. Dan saya ucapkan terima kasih, juga terima kasih buat semua yang hadir. Semoga YouTube ini atau siaran ini akan bermanfaat bagi semua, terutama membawa sebuah kesadaran-kesadaran baru yang tentunya kami akan menciptakan sesuatu yang lebih lagi di kelas online kami yang mungkin akan tercipta. Dan kita akan berbicara lagi dari lebih dalam lagi yang seperti Dr. Agnes bilang dan sebagainya, yang lebih berkontribusi ke dalam dunia kita. Saya Intan Mariali dari Ruang Pulih Mahadaya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Thank you semuanya. Bahagia selalu.